Somet, Sobat Media. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Hermianti Pratiwi dan Suni Febrianti. Kami dari Eskul Jurnalistik SMA ITB Al-Fatah akan mengajak Somet sekalian pada hari ini berbincang-bincang dengan orang spesial, orang nomor 1 yang ada di Kecamatan Kluang. Beliau ini orangnya cerdas ya, ganteng, berwibawa, dan pastinya sangat memotivasi kita sebagai peserta didik pada saat ini. Ada yang tahu teman-teman sekalian? Oke. Di sini ada Pak Debi Herianto, MSI. Beliau adalah Bapak Camat Kecamatan Kluang. Perkenalkan Pak, kami dari SMA Al-Fatah. Hai, saya Debi Herianto, SSTP MSI. Alhamdulillah saat ini diberikan amanah oleh Bapak Bupati Musibah Nasin sebagai camat Kecamatan Kluang. Alhamdulillah diberikan amanah ini sudah boleh dikatakan lumayan lama, 4 tahun setengah. Kami dari Kecamatan Kluang ini dimulai tahun 2018 sebagai camat Kluang sampai pada saat ini. Terima kasih. Lanjut. Ya. Jadi Pak, sebelumnya tujuan kami ini memang dari Eskul Jurnalistik SMA Al-Fatah, di mana pada hari ini ingin mengajak Bapak berbincang-bincang. Jadi dengan Bapak sebagai narasumber, di mana pada hari ini kami mengangkat topik tentang perkembangan Kecamatan Kluang. Sebelumnya apa Bapak bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini? Tentunya saya selalu bersedia, apalagi ini untuk adik-adik yang siswa-siswi SMA yang ada di wilayah Kecamatan Kluang. Karena adik-adik inilah generasi muda yang nantinya meneruskan perjuangan masyarakat Kecamatan Kluang untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih maju lagi, bisa dikatakan bersaing nanti secara prestasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tentunya dan anak-anak siswa-siswi ini punya harapan bagi masyarakat Kecamatan Kluang, lebih Kecamatan Kluang kedepannya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih energi, bisa lebih smart, bisa pokoknya yang lebih lah untuk membangun Kecamatan Kluang. Untuk informasi yang tadi kami dapatkan ini, Kecamatan Kluang mendapatkan penghargaan terbaik kedua, menjadi kecamatan terbaik kedua di Musibah Nasin. Apakah benar Pak? Ya, alhamdulillah. Adik-adik sekalian, ini suatu kebanggaan, kehormatan bagi kita warga masyarakat Kecamatan Kluang karena kita diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Musibah Nasin sekitar bulan berapa saya lupa, satu minggu lewat dari kabupaten. Saya pun sebetulnya agak terkejut karena pada saat rapat staf bersama seluruh pejabat pemerintah Musibah Nasin itu pada akhir kegiatan tersebut itu langsung diumumkan kecamatan terbaik di Kabupaten Musibah Nasin. Makanya saya agak kaget waktu itu, langsung diumumkan kita menerima sebagai peringkat 2 terbaik kecamatan di Kabupaten Musibah Nasin. Tentunya ini berkat dukungan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Kluang ini, masyarakat yang kita mendukung sehingga kita pada tahun 2022 tadi dilakukan penilaian oleh pemerintah Kabupaten Musibah Nasin, ada tim tersendiri. Kita hasil penilaian tersebut kita menjadi tingkat 2 terbaik tingkat Kabupaten Musibah Nasin. Ini untuk masyarakat Kecamatan Kluang, bukan hanya camat ya. Bukan camat ini, camat itu jabatannya, tapi tanpa dukungan seluruh warga masyarakat Kecamatan Kluang, yang terkait Pak Kades, Pak Lurah,
dari pihak pendidikan, siswa-siswinya juga, dan juga Pokok Pincam, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, dan yang lainnya, sehingga kita saat ini sama-sama mendapatkan penghargaan tersebut dari peringkat 2. Ini suatu kehormatan, dan ini saya selalu sampaikan bukan penghargaan kecamatan, ini penghargaan ke masyarakat kecamatan. Untuk aspek penilaiannya apa saja? Aspek penilaiannya ini bersifat boleh dikatakan kompleks lah. Penilaian ini terutama terkait yang pertama tentunya dari kantor ini bagaimana fasilitas sarana prasarana dan memberikan pelayanan publik ke masyarakat sebaik mungkin sehingga masyarakat bisa puas, itu dari fasilitas maupun dari cara staf yang sumber daya manusia pegawai yang ada di kecamatan, itu salah satu. Yang kedua ini terkait pengelolaan dana desa maupun pemberdayaan perangkat desa kelurahan. Itu dinilai, dicek oleh tim tersebut bagaimana pemerintah desa dalam melakukan tugas melaksanakan pemerintah desa, terutama dari yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat terkait dana desa maupun alokasi dana desa dari yang lainnya. Itu dilihat mencoba perkembangan waktu bagaimana kita juga kecamatan bisa membina desa, baik itu Pak Kades maupun perangkat desa, BPD, LPM dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu terkait capaian PBB, pajak bumi bangunan. Capaian PBB tersebut dinilai bagaimana kesadaran masyarakat, warga masyarakat Kecamatan Kluwang ini dalam membayar pajak. Nah, itu dalam membayar pajak, karena itu kewajiban kita, ada sekalian, kewajiban kita selaku warga masyarakat Kabupaten Musi Banyu yang mempunyai bangunan, yang mempunyai usaha untuk membayar pajak. Jadi alhamdulillah di beberapa tahun belakang ini 1, 2, 3 itu kita selalu mendapatkan peringkat 1 di piagam banyak. Tahun 2019, banyak ini piagam-piagam penghargaannya. Kita selalu mendapatkan peringkat 1. Nah, itu salah satu penilaian juga. Yang selanjutnya penilaian terkait juga di kami juga, di camat juga, bagaimana camat hubungan sinergisitas kecamatan khususnya camat dengan pihak yang saya sebutkan tadi, stakeholder terkait itu, Pokok Pincam, Pak Kades, apakah selalu hubungan ini harmonis atau bagaimana. Kita selalu ketika ada di awal tahun seperti ini mengadakan rapat koordinasi, itu ada dokumentasinya, dan alhamdulillah kita lengkap dokumentasinya. Dan juga terkait kearsipan. Ya, Pak, kearsipan ini kan sekarang di Kabupaten Musi Banyu ini sudah pakai arsip digital. Tanda tangan surat itu sekarang pakai barcode itu. Ya, di sekolah udah dulu. Nah, sekarang di Kabupaten Musi Banyu kita di tingkat kecamatan ini sudah memulai arsip digital, pakai surat menyurat, intinya tertib administrasi lah sekarang udah kita menuju arah digital, dan itu sudah dilakukan juga di kita kecamatan, khususnya kantor camat ini. Dan juga penilaian juga di sini kan juga ada paten pelayanan administrasi terpadu. Ini kan di pelayanan terpadu itu kan ada pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan lain-lainnya khususnya untuk masyarakat. Kalau kemarin pas penilaian itu ada inovasi kita, inovasi Kecamatan Kluwang ini yang kemarin yang kami lakukan untuk masyarakat Kecamatan Kluwang, khususnya di bidang kependudukan,
itu ada beberapa inovasi. Di antaranya itu ada paket laris yang kita tonjolkan. Paket laris itu paket lahir identitas siap. Lahir identitas siap. Jadi bagi warga masyarakat yang terutama ibu-ibu yang melahirkan anak itu tidak perlu lagi itu mengurus langsung ke kabupaten, cukup di kecamatan, cukup melaporkan ke bidan atau ke desanya, nanti dikonekkan dengan tim kita, tim paket laris di kecamatan ini, cukup di rumah, nanti akta kelahiran, akta baru, kartu identitas anak itu bisa dicetak atau diterbitkan. Itu salah satu produk unggulan kita. Yang kedua, kemarin itu kita juga melaksanakan KTP Go to School. Ada tidak kemarin dulu 2021 atau 2020 Bapak Ibu gurunya mendata KTP Go to School. Jadi kalau selama ini yang ini kan belum 17 tahun kan udah ya. Kalau udah 17 tahun itu nanti kepala sekolah itu melalui Korwil kita di sini mendata, nanti ada tim kita datang ke sekolah-sekolah untuk mendata adik-adik sudah masuk umur 17 tahun itu kita akan membuat ketika adik-adik. Kalau kemarin itu mohon maaf tadi itu bukan KTP Go to School, Kia Go to School ya, Kia Go to School, kartu identitas anak. Ini KTP Go to School itu nanti program kita ke depan. Nah, itu salah satu beberapa inovasi kita kecamatan yang mungkin dinilai. Ya mungkin yang di kecamatan lain ada, tapi mungkin ada juga kecamatan lain yang belum melaksanakan tersebut. Dan juga yang lainnya terkait perizinan dan sebagainya. Dan juga tentunya juga dinilai dari bagaimana kecamatan Tuang ini ya desa-desanya selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan perlombaan mewakili pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, baik itu pemerintah desanya maupun PKK-nya. Karena di kecamatan Tuang ini desa-desanya bukan hanya lagi mewakili tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, itu sudah mewakili kabupaten untuk lomba di tingkat provinsi. Nah, satu contohnya kemarin ada Sukarjaya Pak Wigarona itu baru menerima. Ada yang tahu nggak? Nah, ya. Adalah itu perilaku hidup bersih dan sehat. Peringkat 3 seprovinsi Sumatera Selatan. Ini kita desa ini ada 227 atau sudah mulai 229 desa. Suatu kehormatan bagi kita, kebanggaan Desa Mekarjaya itu bisa mewakili Kabupaten Musi Banyuasin bersaing dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan peringkat 3. Ada juga kemarin yang PKK juga itu ada lomba-lomba beberapa itu Desa Tenggaro. Tahu Desa Tenggaro? Itu alhamdulillah mewakili Kabupaten Musi Banyuasin juga mendapat gelar harapan satu juga. Desa Sumber-Agung itu ada Desa Sumber-Agung tahun 2022 tadi itu mendapatkan mewakili Kabupaten Musi Banyuasin juga di tingkat provinsi lomba lomba pendidikan anak di usia dini. Nah, itu peringkat atau peringkat dan banyak yang lain. Kalau Desa Ampat itu kita tahu sendiri sudah mewakili itu sampai ke nasional. Nah itulah salah satu mungkin dari penilaian tim dari kabupaten, selain dari internal kami kecamatan yang dinilai bagaimana hubungan kami ke pihak-pihak yang terkait, stakeholder terkait, bagaimana pelayanan kami kepada masyarakat, dan juga bagaimana kesadaran masyarakat. Itulah mungkin salah satu di antara yang dinilai oleh tim penilai tersebut sehingga dapat menyimpulkan bahwa kita saat ini mendapatkan penghargaan kembali kedua. Bisa nanti doakan bersama kita bisa kembali ke saya. Kita Masya Allah ya, luar biasa Kabupaten Tuang ini. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya sering Banyuasin, tapi bisa
menaiki tingkat nasional maupun internasional. Amin. Dan tentunya adik-adik sekalian, ya kedepannya nanti saya kan tidak mungkin selamanya di sini, ya. Dan nanti beberapa tahun ke depan nanti mungkin di antara adik-adik sekalian, saya berharap nanti kalau bisa kedepannya nanti memang betul yang menjadi camat Ruang ini bisa warga masyarakat Kecamatan Ruang, terutama dari adik-adik ini. Kalau saya kan asli saya terdaftar pendudukan saya di Kecamatan Sekayu, bukan di Ruang, tapi karir saya ini boleh dikatakan hampir mayoritasnya fullnya ini di Kecamatan Ruang. 80% karir pekerjaan saya ini di Kecamatan Ruang. Makanya saya sangat boleh dikatakan totalitas bekerja di Kecamatan Ruang, karena saya ketika baru habis pendidikan saya langsung ditempatkan, ditugaskan di Kecamatan Ruang ini sebagai staf. Ya, dari kadesnya dulu kalau A3 itu Pak Sukaryono Hadi, kalau A4 itu mulai dari Pak Suyono, dan kalau A2 itu Pak Sukri. Nah, berarti udah lama kan? Jadi A2 kan udah Pak Sukri, Pak Eko kan, sampai saat ini Pak itu apa kan sih? Nah, Pak Tuna, itu. Jadi itulah deh. Jadi ini ya karena mau tanya? Kalau mau tanya ya silakan. Saya dulu langsung nggak sabar pengen tanya langsung. Lanjut kalau mau tanya. Untuk jumlah desa Pak, Ya, jumlah desa itu terdiri dari 13 desa, 1 kelurahan. Kita di Kecamatan Ruang ini 70% desa ekstensi migrasi. Kan ekstensi migrasi kan kalau lain ya. Nah, 30% itu desa ini kayak Rawas, Terminalam, Ruang, Tegarus, Bidamai. Secara apa? Desa AA sama SP itu kan desa ekstensi migrasi. Itu desa kita di Kecamatan Ruang. desa yang paling menonjol itu Desa yang paling menonjol. paling aktif Paling aktif. Saya itu selalu berharap seluruh desa di Kecamatan Ruang ini aktif. Nah, sekarang desa di Kecamatan Ruang ini sudah berlomba-lomba pengen menonjolkan diri. Kalau dulu itu hanya ada desa Sidoarjo, Anma selalu menonjolkan diri. Kalau dulu desa yang selalu ikut lomba, selalu berprestasi itu Sidoarjo. Nah, ketika Sidoarjo muncul, saya mencoba untuk menyampaikan ke Pak Kades itu, ayolah berlomba-lomba untuk hal yang positif, untuk mengejar prestasi. Nah, ternyata itu muncul juga. Setelah itu desa Tegal Mulyo Ampat, desa Tegal Mulyo Ampat itu muncul, ya berprestasi. Makanya sampai ke tingkat provinsi, tingkat nasional. Dan alhamdulillah 1-2 tahun terakhir ini desa-desa yang lain juga termotivasi, pengen muncul juga, pengen berprestasi juga. Banyak sekarang desa, salah satu contoh tadi desa Mekarjaya, desa Sumber Agung, desa Tenggarong. Ya banyak yang sudah mulai muncul berprestasi. Desa Cipta Praja, desa Karya Maju, hampir 80% desa-desa sekarang sudah boleh dikatakan sudah hampir sama. Nah, tapi kalau yang kemarin sekitar 3 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat, desa yang menonjol sekali itu desa Sidoarjo. Setelah itu disusul oleh desa Tegal Mulyo. Sekarang sudah hampir merata, apalagi kayak desa Mekarjaya, desa Karya Maju, desa Sumber Agung, Pak Kades Turato itu sudah mulai, sudah bergerak. Kenapa ada sekalian? Tidak bisa kita pungkiri bahwa peran kepala desa itu sangat penting. Saya itu dulu, ini saya ceritakan, setiap saya ke desa Sumber Agung itu
itu masyarakatnya nanya, Pak, Bapak kenal nggak desa Sumeragung? Bapak kenal nggak desa Sumeragung? Ya tahu lah kata saya kan. Ternyata pertanyaan mereka itu, setelah saya dengarkan secara seksama, saya coba tanya lebih dalam lagi. Ternyata mereka tanya seperti itu karena pembangunan itu kurang di sana. Nah, makanya sebetulnya ini perlu perannya pemerintah desa, perangkat desa. Jangan hanya berpangku tangan pada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saja. Benar, itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dari sekalian. Tapi kan anggaran itu ada batasannya untuk pembangunan, ada untuk infrastruktur, ada untuk pemberdayaan, ada untuk bayar gaji pegawai negeri, gaji perangkat desa. Dan sedangkan desa kita ini kan banyak, ada 229 lagi kelurahannya di kecamatan ini, yang mungkin tahun ini baru dapat 1, dapat 2. Nah, tapi kan ini harus kita kejar juga, oleh Pak Kadisnya juga cari bagaimana kita supaya pembangunan itu bisa masuk ke desa. Ya salah satu contohnya ya saat ini desa Sumeragung, Kadisnya saya ngomong apa adanya ini, Kadisnya sekarang aktif bikin proposal, ajukan ke dinas ini, bikin proposal, ajukan ke dinas ini. Dan salah satu juga caranya selain mengajukan proposal itu, salah satunya prestasi. Kita dikenal. Kan ada pepatah kan apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal berarti sayang kan. Nah, makanya harus kenal orang-orang kabupaten, orang-orang perusahaan harus kenal. Sehingga ketika kenal nanti ada program-program mereka bisa kan, saya sudah kenal dengan desa ini, dengan Pak Kadesnya bisa masuk ke sana. Jadi jangan hanya berpaku. Kita mengharapkan nanti jika nggak datang ngalahin pemerintah kabupaten, ngalahin camat. Dan ini tugasnya yang paling dominan ya tentunya adalah pemerintah desa, Pak Kades, Pak BPD-nya, Pak Desa, dan juga seluruh masyarakat, masyarakat. Dan juga adik-adik sekalian juga. Nah, juga sekarang kan media sosial. Ada jangan media sosial itu jangan digunakan untuk hal yang negatif. Tapi contoh promosikan desa-desa kalian sehingga bisa dikenal. Nanti kan dikenal, nanti orang datang kita. Kayak gitu. Itu deh yang saya kalau saat ini sudah hampir merata, sudah berlomba-lomba pengen mengundurkan diri. Karena dibuktikan dengan sekarang desa-desa sudah merata, sudah berbicara prestasinya sudah tingkat provinsi. Itu. Jadi di Kecamatan Tuang ini perkembangan sudah sangat terlihat ya Pak ya? Iya, silakan kita sama-sama menjaganya, kita sama-sama menilai. Lihat saja, Kecamatan Tuang sekarang katakan sudah bisa bersaing lagi sesama kecamatan lain di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan nasional. Sekarang ini sepertinya ada yang baru di Kecamatan Tuang ini Pak. Ada ikon terbaru. Boleh diceritakan secara singkat Pak, kenapa ikon yang dipilih itu kelelawar? Kelelawar ya? Ini banyak pertanyaan di media sosial, siapa, kenapa itu kelelawar? Kenapa enggak bijak? Kenapa enggak yang lain? Jadi ada kalian kelelawar hidup dulu, nanti beliau sampaikan ke kawan-kawannya. Jadi saya cerita flashback awal dulu ya, tahun 2020 kalau tidak salah, 2020 itu masyarakat kelurahan Tuang, masyarakatnya, tokoh pemudanya itu berdiskusi lah dengan kami bagaimana kita di Kecamatan Tuang ini ada ikon, ada yang bisa menjadi boleh dikatakan ciri khas kita. Kita ada tempat strategis itu di simpang 3. Kalau dulu itu simpang Pak Zubair kan, Pak Zubair dulu disebutkan di tengah X Desa Merah yang pemerintah Pertamina dan situ. Nah, saya bersama tokoh masyarakat tersebut berinisiasi kita coba mengadakan Bapak Musi Banyuasin, dan saat itu Bapak Ketua Desa
kami masyarakat Kluang ini dengan punya ikon lah, ciri khas kami masyarakat Kecamatan Kluang ini apa gitu. Dan kami punya posisi yang strategis. Kami kepengen nanti itu pusat ya, tempat masyarakat kumpul, tempat rekreasi lah ya, di situ tempat selfie, foto-foto. Nah, jadi pada saat itu Pak Pemilik Zarek selaku pelatih kita menyampaikan, silakan cari tempat, silakan cari ikon yang memang sesuai dengan boleh dikatakan ciri khas daripada kecamatan Kluang. Nah, setelah itu kita pulang, kita menunggu berdiskusi. Ini bukan hanya kelawar, bukan hanya kalong yang disampaikan. Makanya ada beberapa itu yang pertama itu kalong itu kelawar besar. Menurut masyarakat Kelurahan Kluang, bahwasanya dulu di Kelurahan Kluang tersebut itu banyak dilintasi oleh kalong Kluang itu kelawar besar yang sehingga ada salah satu pohon besar itu tempat sarangnya kelawar di situ. Nah itu kita tampung ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa di sini dulu pusatnya minyak asam merah. Ya, itu memang benar. Salah satu buktinya sekarang lapangan terbang asam merah itu masih ada. Gitu. Dan juga hal yang lainnya lah. Setelah kita sama-sama dengan khususnya masyarakat Kelurahan Kluang, ini kan kalau ekstra migrasi ini kan yang A ini kan boleh dikatakan untuk di Kelurahan Kluang yang ada sejahteranya yang lebih paham karena sudah lama. Jadi setelah diskusikan, kita coba untuk saat ini kita ambil terlebih dahulu itu ciri khasnya itu keluar. Makanya diusulkan untuk di Simpang Zober itu, Simpang 3 Indomaret kemarin itu kita buat konsepnya. Ini konsep langsung dari masyarakat bahwa kita ambil ikon kita terlebih dahulu ini adalah Kluang, kalong kelawar. Artinya dalam Kluang itu kelawar yang besar itu karena sejarahnya ada. Itu kita coba nanti silakan tanya dengan mantan kadesnya ataupun masyarakat, tapi kita tidak memungkiri juga ada juga memang sejarah terkait minyak tersebut. Dan nanti kalau seandainya bangun tubuh satu lagi, kita buat juga dibuat juga ciri khasnya minyak juga. Nanti kalau di terang nanti di ekstra migrasi ya ciri khasnya sapi kan, kebun kelapa sawit. Nanti kita kan beberapa ini kan banyak persimpangan kita. Ya ini salah satu yang dulu kita kelawar. Karena orang dari Sekayu ataupun dari tetangga itu kalau Kluang itu katanya kelawar besar. Dan juga saya juga cerita sama masyarakat apa filosofi kalau kalong itu kelawar itu. Ya, kalau kalong Pak kata kelawar itu dia mempunyai jelajah tempuh yang tinggi, daya bertahannya kuat, kan seperti itu. Nah itu kebetulan dari SMP kita juga pada waktu itu pernah mewakili Kecamatan Kluang. Iya. Menciptakan tari asal muasalnya itu tari kalong. Tari kalong. Nah, ini kan salah satu ya. Nah, itu kan tari kalong gitu. Nanti coba nanti kalau pada saat nanti kita ada kegiatan acara tampilkan tari kalong itu kan. Ini berarti kan salah satu bahwa kita masyarakat Kluang ini ya sejarahnya tadi itu kan tari kalong itu. Nah, itu kenapa tubuh kalong itu. Dan mudah-mudahan kalau saat ini baru tubuhnya yang berdiri, kami berusaha nanti kita buat taman. Kalau bisa nanti ada air mancurnya. Di tebing itu kan ada di tebingnya itu kita buat selamat datang di Kecamatan Kluang atau air Kluang. Jadi itu tempat nanti ya mudah-mudahan kumpul di situ kan. Punya ikon lah kan. Karena posisinya memang strategis ya. Sudah dibuat satu, nanti kalau udah jadi udah bagus, nanti kita coba usulkan lagi di A3. Ada kan persimpangan kan di A3 itu kan di Ampar di dekat kantor desa kan. Dan kamu kan nanti Kita
pembangunan ikon Kuliang itu dari pemerintah atau dari swadaya? Itu dana dari pemerintah, anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lebak tahun 2022. Itu yang masyarakatnya itu salah satu sipil yang tender, ya ada di proyeknya, perencananya di sana. Namun saya lupa sipil apa, tapi itu merupakan proyek anggaran dari pemerintah Kabupaten Musi. Untuk mata pencaharian, Pak, mata pencaharian masyarakat Kluwang sendiri itu apa, Pak? Mata pencaharian masyarakat Kluwang ini dua-duanya tentu seperti yang kita ketahui itu kebun sawit, kebun itu yang paling dominan di Kecamatan Kluwang. Di daerah demokrasi ini pasti orang tua ini punya kebun semua kan? Ya kan? Tapi yang paling menonjol ini kebun sawit karena ya alhamdulillah salah satu kebun replanting sawit ini Kecamatan Kluwang ini yang menjadi percontohan bersama Kecamatan Semoli, dan boleh dikatakan Kecamatan Kluwang ini yang berhasil melaksanakan replanting dari model konservasi, dan masyarakatnya betul-betul terbantukan dengan beberapa sawit ini. Kalau ini juga alhamdulillah kalau punya berjalan yang baik, masyarakatnya tingkat kesejahteraannya ya boleh dikatakan ya cukup lebih lah. Dan ini sekarang tidak ada yang bisa sekolah. Dan kalau dulu kan ya kalau dulu Kecamatan Kluwang saya merasakan dulu bagaimana Kecamatan Kluwang tahun 2006 itu kita aja masih merah semua kan. Ini kelahiran tahun berapa Pak? 95 Pak. 95. 2006 gimana? 2006 masih SD Pak. Masih SD. Saya 2006 masuk di sini. Ini belum baru ada yang lahir ada yang belum. Saya 2006 di sini, dari sekarang saya jadi tahu bagaimana masyarakat Kluwang. Tapi sejak adanya kelapa sawit plasma khusus daerah ekstrasentrasi, ekonominya langsung naik. Dari orang luar melihat kita ini tidak sederhananya berkata sudah bagus. Kecamatan Kluwang ini kita kemiskinannya agak rendah, bukan berarti tidak ada loh. Ada, tapi tidak ada, pasti ada yang masyarakat yang tidak kemiskinannya masih rendah itu. Manapun masih dikatakan Kecamatan Kluwang ini dibandingkan dengan kecamatan lainnya banyak lah. Ada kan? Masih menyangkut dengan mata pencaharian, Pak. Dari informasi yang kami dapatkan itu di Kecamatan Kluwang ini ada yang namanya illegal trading. Gimana Pak dari tanggapan Bapak sendiri sebagai pengamat? Jadi gini ya, kita ini terkait migas ini kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Kewenangannya itu ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Bukan berarti kita diam. Kita, Pak Bupati itu, Pak PJ Bupati, Bapak Rakyat DNS bersama Pak Kapolres, Pak Dandim itu ke Kluwang ini 1 bulan bisa 3 kali 4 kali ngecek orang yang melakukan illegal trading, memberikan himbauan kepada masyarakat baik yang di Kluwang maupun di desa Tanjung kiranya ini tolong dihentikan. Karena apa? Efeknya nanti terjadi korban jiwa, pencemaran lingkungan. Ya, kalaupun yang sudah ada, ya sudah silakan dikelola secara baik, jangan sampai mencemari lingkungan yang sudah terlanjur, ataupun yang nanti safety-nya, keamanannya betul-betul dijaga. Tapi jangan melakukan lagi kegiatan illegal drilling itu. Dan kita juga tidak mungkiri dengan adanya kegiatan tersebut memang tingkat ekonomi masyarakatnya juga meningkat. Nah inilah menjadi dilema bagi kita
mau disetopkan, pertama ini bukan kewenangan kita, mau kita stopkan juga mata pencaharian masyarakat ini juga banyak juga di sana. Pokoknya Pak Bupati, Bapak Dr. Najat Ferdi MSI akan mencari solusi yang terbaik untuk kegiatan illegal trading ini. Kalau memang bisa nanti pemerintah pusat memberikan rekomendasi, kiranya ini kalaupun memang diperbolehkan harus ada SOP-nya, kan, sehingga nanti masyarakat terhindar dari yang mungkin korban jiwa, pencemaran lingkungan, dan ini yang akan terus diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu untuk meminta petunjuk dari ataupun aturan kebijakan sehingga ini bisa berdampak baik bagi masyarakat kecamatan Kluwang ini. Kalau mau lihat tingkat masyarakat yang memang tingkat ekonominya boleh katakan meningkat dengan adanya kegiatan hal tersebut, dan juga di sana juga banyak sekali yang selama ini mungkin di desa tersebut tingkat keamanan, tingkat pencuriannya tinggi, tapi dengan adanya minyak tersebut sekarang tingkat keamanannya jadi tingkat pencuriannya itu, tingkat kriminalnya jadi turun karena masyarakat itu pindah ke kegiatan illegal tersebut kerjanya, karena itu lebih menjanjikan. Beralih profesi. Beralih profesi itu. Jadi saya kali ini saya katakan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyu tetap berusaha meminta kebijakan dari pemerintah pusat kiranya kegiatan ini ya bisa dikelola masyarakat secara resmi, tapi sedang dalam usaha. Moga-moga mendoa bersama, sehingga kalau kita nanti ini bisa ya resmi, ya bisa-bisa kita kayak Timur Tengah nanti, Kecamatan Kluwang ini kan, iya kan? Jadi kan minyak tersebut bisa diambil oleh pemerintah dan bisa ada SOP-nya, masyarakat bisa kerja secara nyaman, ya jangan sampai ada meledak, korban jiwa, safety-nya. Nah ini kan daerah Timur Tengah itu kan minyak semua kan, bisa kayak Qatar. Baru jadi tuan rumah Piala Dunia paling mahal, tuan rumah Piala Dunia Qatar itu kan, apalagi itu Arab Saudi bisa beli Ronaldo kan sekarang. Itu dan kamu kan apa nanti depannya ada ABB bisa merasakan nikmatinya. Kita berdoa bagi Bapak Bupati kita, Pak PJ, Bapak Dr. Ferdi Afriyadi bisa berbuat atau meminta pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan supaya berdampak baik secara ekonomi, lingkungan supaya bisa baik, jadi khususnya desa Peninggalan dan kelurahan-kelurahan. Yang kerjanya belum ada kan? Punya kan? Ya nanti itu yang mau kan nanti kalau kayak di Uni Emirat Arab itu kan ya dengan adanya itu ya bukan main masyarakatnya kan, penduduknya kan, tingkat kesejahteraannya kan, kayak gitu. Ya itu ya. Terakhir Pak, untuk planning Pak Dedi sebagai camat kegiatan Kluwang ke depannya itu gimana? Ada rencana apa? Ini ya kalau cari banyak rencana implementasi bagaimana Kluwang ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi. Banyak saya karena itu selalu punya dari itu rencana capaian baru. Tahun ini saya harus ini, tahun ini harus ini. Makanya saya dinding ini saya siapkan khusus, saya pengen panjang semua penghargaan yang ada selama saya di Kecamatan Kluwang ini. Saya pengen pajang penghargaan dari setiap tahunnya punya target. Kalau target tahun depan ya pengennya kita peringkat 1 kecamatan terbaik, dan nah ini perlu dukungan support dari semuanya. Kalau terbaik kedua berarti masih ada terbaik ke 1. Nah yang susah itu kalau sudah terbaik 1 mempertahankannya. Banyak saing. Kalau ini kan masih ada satu tingkat lagi kita harus ke sana. Inilah makanya saya salah satu keinginan saya itu, dan kegiatan-kegiatan lainnya saya sudah banyak
konsep kegiatannya dalam waktu dekat. Kalau saya masih diberikan di peluang ini oleh cabang, kepada saya akan membuat kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan kepemudaan, olahraga, bersama Karang Taruna, kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan lainnya. Tapi dalam waktu dekat ini saya pernah ditanya juga di UMM Jilin, apa nanti pada waktu dekat ini. Saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolsek. Dalam waktu dekat ini saya akan coba membuat kegiatan keagamaan. Saya sudah, kalau lihat di YouTube-nya LDM itu sudah sampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan gamis keluar. Gamis keluar, ini sudah nanti kita para sertanya dari adik-adik di sini ya. Saya pengen kegiatan tersebut betul-betul betul-betul bermanfaat, betul-betul bisa membuat pamor Kecamatan Peluang ini kalau kemarin kan 17-an kan? Yeah. Ada yang nonton nggak 17-an? Nonton kan Andika kan? Nah, ini juga saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Kecamatan Peluang ini, gamis Peluang. Dulu saya tuh gamis Peluang 2020, tapi karena COVID jadi tertunda. Nah, gamis Peluang setelah Peluang Award, ada yang tahu Peluang Award kemarin? Peluang Award 2019 penghargaan untuk masyarakat atau tokoh masyarakat dan perangkat desa. Saya pengen lanjutin ke keagamaan di bidang agama. Nah, inilah nanti insya Allah kalau tidak sebelum puasa atau setelah lebaran kita akan melaksanakan kegiatan yang eventnya lumayan besar. Itu mungkin saya sampaikan kemarin itu 1 sampai 3 hari kegiatan tersebut, bukan hanya 1 kali kegiatannya, tapi bisa 2, 3, 4 lah. Karena saya pengen nanti dilibatkan semua, mulai dari anak siswa-siswi sekolah, gurunya, ustadz-ustazahnya, tokoh agamanya, dan yang lainnya. Jadi saya nanti akan coba berkoordinasi dengan Pak KUA dan juga dari pimpinan organisasi keagamaan ataupun nanti dari pihak. Jadi rencana kegiatannya deh itu lomba ya kayak NTQ lah, mini lah. Sudah itu mungkin kita akan melaksanakan kegiatan Hawaii ya, kayak kalau hari santri ada kan? Iya. Hari santri sudah kita akan buat apa itu pameran stand gitu. Nanti sekolah ini standnya apa yang diumumkan gitu, inti kan? Ya Pak Ahok, inti Al-Fatah ini nanti basam, nanti unggulan di dalam partainya apa? Ini sekolah ini unggulannya apa? Semuanya. Dan terakhir puncaknya nanti kita akan memberikan penghargaan kepada selain pemenang lomba, nanti penghargaan kepada masyarakat ataupun tokoh agama yang memang betul-betul berdedikasi di bidang keagamaan di Kecamatan Peluang. Jadi doakan ya. Dan salah satu lagi nanti puncaknya kita akan menghadirkan penceramah. Nah, penceramah yang dikenal oleh masyarakat Peluang, Mula maupun Indonesia. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ya. Nanti saya dalam waktu dekat ini saya sekarang sedang membuat konsepnya seperti apa, nanti pengen mematangkan lagi karena ini di 2020 itu udah matang itu konsep saya itu udah siap, tapi karena udah lama udah mulai buyar lagi. Sekarang saya mau coba satukan lagi bersama pihak-pihak terkait, itu kita akan melaksanakan kegiatan gamis Peluang. Dan mungkin yang terdekat juga nanti saya sudah bicara dengan Karang Taruna, itu dia akan juga mengadakan kegiatan di bidang olahraga. Gestrek ya, jadi kita lagi bersama, dan juga kemungkinan juga sepak bola juga ataupun kegiatan yang lainnya. Dan juga yang lainnya, dan juga saya juga berharap kepada masyarakat maupun yang lainnya kalau punya konsep kegiatan yang berharap masyarakat Peluang juga yang
ini, Bapak Ibu dalam diri ini, kalau punya konsep kegiatan ataupun hal-hal yang boleh dikatakan bersifat menarik bisa untuk kita jual ke orang, ya silakan nanti berdiskusi ya. Berdiskusi, kita tukar pikiran. Saya nggak Pak Guru khususnya adik-adik ini silakan mau diundang saya ke sekolahnya, monggo kita berdiskusi. Saya pengen dengar itu langsung dari masyarakat. Saya pengen yang dilibatkan ini dalam kegiatan ini ya masyarakat, komponen-komponen yang ada di peluang ini, baik dari bidang pendidikan, bidang lainnya, kita bersama-sama. Jadi kalau masyarakatnya yang ikut langsung, orang keluarnya yang langsung yang ikut dalam kegiatan program tersebut, saya yakin ada rasa beban tanggung jawab. Memang pengen mensukseskan kegiatannya itu. Jangan hanya nunggu dari kecamatan ataupun dari kabupaten, ayo sama-sama. Saya sudah beberapa kali kegiatan-kegiatan itu memang menghubungi dari masyarakat pengennya seperti ini Pak Camat, kira-kira bisa nggak difasilitasi? Oke, saya siap fasilitasi sebatas saya ke bawah itu urusan karya. Ya siapa? Kata-kata alhamdulillah banyak kegiatan kita yang terlaksana. Contoh dari Gestrek ya 3, sepak bola Piala Bupati, Piala Akap itu di Ampal, banyak kegiatan itu mulai dari bersama. Dan adik-adik juga silakan coba sharing ke Pak Gurunya, kalau tidak langsung ke saya, Pak Gurunya nyampaikan atau Pak Gurunya undang saya ke sana. Kegiatan apa yang perlu kita laksanakan? Karena saya itu perlu ide-ide, nanti saya bisa kemas ide-ide tersebut. Nah itu ya. Salah satunya Gamis Peluang ini kan dari cerita-cerita juga dengan tokoh agama, dengan KUA, coba saya kemas. Ayo kita buat berbicara amal Islam. Dan juga nanti juga kita ke masyarakat ke bakti sosial juga. Bakti sosial ke masyarakat yang kurang mampu, ke yang lainnya kegiatan-kegiatan sosial dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan bisa terkadang saya ingin melibatkan nanti seluruh masyarakat uang di bidang keagamaan, khususnya ini apa? IT partai ini kan saya tahu Intel partai ini boleh katakan sekarang sedang favorit di peluang ini kan sekolahnya kan itu kan baru tapi udah ya orang siswa banyak yang kesana kan sekarang udah nggak ketampung kan gitu ya. Itu udah nggak proses dia iya kan. Nah kenapa pasti ada lebihnya, ada kelebihannya pasti orang, walaupun swasta kan dia banyak kan swasta itu lebih tinggi ya apa dari yang negeri kan biayanya swasta, tapi kok masyarakat peluang ini masih kepengen kesana, berarti ada kelebihannya. Nah makanya situ kita peluang ini harus seperti itu, punya daya tariknya. Desa itu juga punya daya tariknya. Nah dengan daya tarik apa? Prestasi ini mulai dari kegiatan apa tadi itu atau kita desa, kegiatan PKK, olahraga, dan juga apa yang lainnya. Contoh terkait pelayanan kalau di desa, ketika masyarakat itu harus diberikan kepuasan, kita melayani. Jangan kades, camat itu minta dilayani, harus melayani. Makanya adik-adik datang ke sini itu satu ya, banyak tujuan ada mulai dari adik-adik sekarang pengen tahu itu. Pak gurunya kan? Saya dulu 17 itu saya ajak seluruh siswa-siswi saya yang turun lihat konsep acara tersebut, yang tari Wonderland itu kan, tari yang teater itu, saya itu dengar itu video coba kirim ke saya pengen cek karena saya pengen betul-betul perfect lah, bagus lah, dan itu memang murni dari siswa-siswi. Latihannya berapa hari itu agak mepet waktunya, tapi nanti dulu aja sukses. Orang lain wah nggak kalah sama kabupaten. Nah itulah hebatnya. Nah, kalau itu kita sama-sama. Nah jadi juga ya ketika nanti ditugaskan oleh Pak Gurunya, Ibu Gurunya mewakili nanti kabupaten, itu harus merasa memiliki. Jangan cuma takut dengan Pak Guru,
ataupun kepala sekolahnya. Tapi Anda harus ada merasa memiliki bahwa ini tanggung jawab kami, bahwa kami membawa nama baik sekolah kami, memberikan nantinya bisa memberikan kebanggaan. Ketika gagal itu kami juga yang malu. Itu dan begitu saja di peluang ini. Kalian juga menanam seperti itu. Jika walaupun saya bukan orang peluang, tapi peluang ini 80% karir kerja saya di Kecamatan Pulau. Saya harus memberikan yang terbaik untuk Kecamatan Pulau. Betul. Mengenai event-event yang akan diselenggarakan, mudah-mudahan terselenggara ya Pak ya. Dan kami siap dari SMA itu. Ya kirimnya dong nanti ya. Ya, Nah, Pak Suryadi, Ya, siap. saya akan pengen yang paling nanti menjual inti Alpata nanti. Kan saya tahu kegiatan-kegiatan di Alpata ngirim terus kan. Harus jualan stand-nya yang menarik, bagus, yang bisa ya prestasi-prestasi. Piagam-piagam penghargaan itu jangan cuma diletakin di nanti sampai berdebu. Ditempel itu jadi semangat kita, motivasi. Saya cukup pengen penuh ini. Piagam penghargaan ini ada beberapa yang saya tempel ini kan. Belum saya pajang ini. Nah, makanya ini jadi motivasi bagi kita, bagi sekolah. Kalau bisa IK Alpata ini kan kalau nggak salah kita tidak berprestasi. Iya. Iya kan? Kan ada yang Kemarin tuh saya terima Pak. dulu yang itu? Dulu di Komil saya terima kegiatan olahraga atau apa bukannya? SD berapa tuh bukan? Oh, Olimpiade. Iya, kalau nggak salah itu kan pernah saya nggak salah yang 5 mahasiswa yang berprestasi itu kan. Nah, itu jadi ya harus seperti itu kita lagi. Jadi sama-sama kita. Masih ada lagi banyak yang lain juga apa? Silakan. Mau tanya apa? Ya, silakan. Pertanyaan dari saya sendiri. Apa? Kan di peluang itu sudah banyak pemuda-pemudi yang ikut pencak silat. Ya. Ada nggak rencana Bapak itu untuk mengadakan kejuaraan pencak silat? Kalau saya ini, ya, kalau ada kegiatan itu, ya rencana saya, yang berharap ada kegiatan tersebut, tapi saya minta. Ada dari S1 ya? Iya. Nah sampai ke pengurusnya. Kita berdiskusi nanti bagaimana programnya, kegiatannya seperti apa. Saya tahu dari Kecamatan Sungai Lilin ngadain kan itu kan. Coba kita di peluang, saya siap. Nanti kan kita bisa koordinasi dengan pengurus IPSI ya, IPSI kabupaten. Kalau ada kegiatan mereka coba di Kecamatan Pulau, kita juga kan harus ada persiapan, ada tempat kita, ada nggak SDM-nya, wasitnya, atau pesertanya. Tapi saya yakin peserta dari pencak silat di Pulau ini banyak kan, kayak Sati, apalagi itu, Sati. Nah, coba nanti, ajak ngobrol ke saya, kita sama-sama. Saya selalu siap. Siapa yang datang duluan, itulah yang intinya saya usahakan duluan. Itu jangan sampai nanti ya ada keinginan tapi tidak disampaikan. Saya juga kan tidak ya harap maklum nanti mungkin tidak semuanya saya bisa menampung aspirasi itu kan, tapi bertahap nanti. Apalagi kalau saya tidak tahu, sampaikan dulu ke saya nanti ada yang mana saya coba terlibat, yang memang sudah fit, sudah siap, yang ini kita masih butuh persiapan, ya kita siapkan. Itu ini sih sampai ngurus P1 ya. Siapa ketuanya sekarang? Namanya Mas Kiyono. Saya tahu Kiyono. 4 kan? Jadi saat itu Mas Nanang itu kabupaten atau provinsi? Abang. Ketua cabang. Ketua cabang kabupaten. Ya silakan. Saya selalu siap, tapi kita harus persiapan. Jangan sampai punya keinginan saja, tapi kurang persiapan, kurang perencanaan sehingga acara tersebut tidak bisa terselenggara, ataupun nanti ketika terselenggara itu amburadul malu kita Kecamatan Tuang. Itu deh, ini sampaikan. Nanti ada tambahan lain dari Pak Gurunya. Ya Pak Guru,
kepala sekolah di yayasan siapa? Pak Haji Syafi'i Jaya. Dia tiga dia. Iya. Ya, saya kan Pak. Kalau dari saya mungkin menyampaikan inspirasi Pak ya. Iya. Karena kami ini sekolah baru, setiap tahun kecamatan kan melakukan acara bendera. Iya. Ya, mungkin bisa dikasih anak-anaknya sudah ikut paskibra gitu Pak. Dikasih apa namanya kuota Ini gitu. nggak ada ya. Belum ada Pak, belum. Karena kita juga belum Saya yang tahu. siapkan. Udah berapa lama? Udah kelas 2? Yang paling tinggi kelas 2 ya? Kelas dua. Kelas 2 Pak. Ya, memang kelas 2 yang dipakai itu kalau saya. Berarti ya tahun ini bisa berarti nanti kan? Ini kan kalau kemarin kan masih kelas 1 kan? Iya. Berarti baru dua Dua angkatan, Pak. dua angkatan ya? Angkatan, iya. Berarti kalau tahun kemarin berarti memang belum. Belum ya. Nah, berarti nanti tolong siapa yang masuk game kan? Biasanya kalau si Yedi ya PPI itu kan? PPI ya. Berapa siswa siswi? totalnya 26. 26. Boleh. Benar kan ya? Jadi kita coba nanti di sini kan ada satu, dua, satu sama ya enggak nanti saya sampaikan nanti ya. Jadi insya Allah nanti bisa di tahun ini yang penting mencukupi salah. Ya. Ya yang pertama pasti tinggi Tinggi badan. Yang kedua kesehatan, kan itu kan. Yang kedua kesehatan. Kenapa? Sini ngomong ya. Kalau harus tinggi badan. Yang ketiga tentunya kecakapan dalam baris berbaris. Makanya sekarang ekstrakurikulernya ada nggak? Terakhir kemarin ikut lomba cuman belum jalan Pak. Enggak, biasanya kan di ekstrakurikuler ada paskibra sekolahnya. Ya. Iya. Dan bisa nanti kan bisa menyeleksi langsung Pak Guru itu siapa yang siswa yang berminat di ekstrakurikulernya itu selain pramuka, paskibra itu. Jadi kan enak tinggal kirim langsung. Nah ini anak siswa tuh. Jadi bukan hanya bisa tinggal di kecamatan, bisa tinggal kabupaten, karena di Kuwang ini kan sudah berapa kali di 3 provinsi. Itu loh Bang, perwakilan paskibnya. Iya, jadi silahkan dibuat. Coba di sekolahnya paskibra sekolah SMA di Alpata kayak gitu. Sambil Pak Gurunya. Ya, deh, nanti beri masukan Pak Guru, Pak, kita juga paskibra kan. Sekolah sekolahnya kan. Karena pengalaman saya dulu juga paskibra ya kecamatan Pak. Nanti 2012 kalau nggak salah. 2012. Iya. Angkatannya siapa? Mbak Nunung. 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 Oh iya. Bapak ini. 2012. Waktu acara di. Ada nggak bajunya bunga deh? Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. 2012 Kalau nggak salah Pak Dedi sudah di sini Pak. di sini ya. Itu apa namanya hadiahnya itu diajak jalan-jalan ke Palembang, Oh iya. disewakan mobil. Iya. Kalau sekarang tuh udah enak, udah ada semua. Iya. Baju sudah ada, baju sudah ada, semua. Kalau dulu konsumsinya masih agak susah kan, kalau sekarang konsumsinya sudah siap semua kan. Terakhir jalan-jalan juga sudah ada kan, bukan lagi ke Palembang, ke Pangkalan, ke Lampung kan. Ya mudah-mudahan tahun depan silakan nanti saya ya kalau saya lupa, kita kalau itu ingatnya. Iya. Dan itu kalaupun ini kan saya SMA pasti sudah ada 4 kan di kecamatan Kuwang. Kemudian saya minta aktif ya, munculkan kalian. Yang sama orang saya dulu tahun cuma ada SD ada kan? SD sama SMP. Dan SMA-nya ya, baru ada dengar juga, tapi belum pernah ketemu langsung SMA. Kalau SD, SMP-nya sudah ada. Saya itu sering kan diundang, tapi karena berbenturan waktu saya nggak bisa hadir. Ada waktu itu saya ingat mengundang apa acara apa itu. Saya ada acara kegiatan beberapa bupati di sini berbenturan dengan acara di Alpata. Monggo, ada lagi nggak? Ya silakan. Tanya mobile lagi. Tidak masalah. Sudah cukup. Cukup.
cukupnya ada kok. Nah, untuk dengan ya itulah saya selaku camat Tulang di sini dan ucap terima kasih pada adik sekalian karena ya apa yang sampai ada kepo itu pengen tahu kan? Iya. Kepo itu pengen tahu, tergantung kita yang positif atau tidak negatifnya. Kalau keponya positif bagus, nah ini kepo pengen tahu ini kan positif dan ini jadikan motivasi bagi kita semua, bagi saya juga dengan apa menampung aspirasi adik-adik sekalian, Pak Guru, Pak Sekolah, ini kan jadi motivasi bagi saya supaya kedepannya nanti kita keluar ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih hebat lagi, bisa lebih membanggakan lagi. Karena saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan semua, kita adalah tim. Ketika bekerja tim ini berarti kita bagian dari tim ini punya tanggung jawab, ada tujuan yang kita pengen capai. Jadi kalian tim ini adalah sistem, ketika satu besar itu berpengaruh ke yang lainnya. Jadi adik-adik juga nanti kalau sana diberikan tugas oleh Pak Guru di sekolah, ya yang mungkin ditunjuk sebagai leadernya, ketuanya, ya kita hargai. Tapi kita jangan sampai nanti cuma takut dengan ketuanya atau takut dengan Pak Guru atau Ibu Gurunya, tapi kita harus sama-sama bagian dari tim ini memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya saya selaku camat di sini dengan kawan-kawan, dengan kepala desa, dengan lurah itu menganggap bagian daripada tim saya. Makanya kerja bersama dari sekalian. Alhamdulillah peluang saat ini ya salah satu pengakuan dari pemerintah Kabupaten Muskrat ngasih camat peluang terkait kedua. Kita sekolah juga perlu pengakuan kan? Iya. Lulus atau tidak? Atau ranking atau tidak? Itu jadi kebanggaan nggak? Kebanggaan bagi kalian, bagi orang tua. Nah ini juga kebanggaan bagi masyarakat tua, karena ada kita diakui. Ini bukan hanya kecamatan terbaik Keluang ini. Kemarin juga kita PKK juara umum, bukan terbaik kedua, tapi PKK-nya juara umum sekabupaten Musi Banyuasin. Cek di medsos kecamatan Info Media Keluang itu ada saya menerima bersama istri selaku ketua Timur PKK itu mendapatkan juara umum. Dan juga banyak yang lainnya. Kalau PBB 3 tahun berturut-turut kita peringkat 1. Mudah-mudahan tahun ini kita peringkat 1. Ini kan terbaik satu kan? Itu kan? Nah, jadi itu. Nah, ini bagian daripada kerja tim dari sekalian. Tim kita, tim kecamatan, tim desa, ini kerja bersama. Saya teman kerja bersama. Kita mempunyai tanggung jawab bersama. Saya selalu mengucapkan pesan dari ini yang di depannya generasi penerus kecamatan Tulang ini. Kalau ada sekarang tuh enak, tinggal menikmati. Kalau dulu mungkin kakeknya atau bapaknya susahnya bukan main di Tulang ini, kan? Mau ya boleh dikatakan mau cari makan itu susah. Kalau dengar cerita harus pergi ke kerja keluar, apa jual sayuran ke keluar, kemana keluar, jalan jelek pakai sepeda, makan ya boleh katakan apa, makan ya susah dulu perjuangan apa. Sekarang enak, bisa sekolah, bisa sekolah keluar, bisa naik motor, naik mobil. Kalau dulu kan makin susahnya cerita dari mungkin kakek neneknya atau ini sudah generasi ketiga pasti kan? Ya. Kalau kita mas? Generasi ketiga juga kan? Kalau saya ketiga, Pak. Ketiga kan? Berarti kan ketiga, kedua mungkin. Saya tahu apa keluar setelah masuk ya? Iya, Pak. Oh iya, kedua, Pak. Kedua atau ya mungkin ya, itu lama kan sekarang kita sudah enak sekarang. Ayo, jadi sekolah harus rajin. Ya. Karena di sekolah dulu, kalau saya itu mungkin dulu menyepelekan apa tulisannya di pangkal pada, memang pangkal kaya, apalagi banyak itu kebersihan daripada iman.
itu simpel kecil, tapi itu ya bisa timbul kata apa kalimat tersebut karena itu kan sudah terjadi. Kalau mau apa kaya ya Herman, kalau pandai ya kan. Orang rajin belum tentu semuanya pandai kan, ya. Tapi orang pandai itu bisa ada karena gen ada itu, gennya memang ada yang apa orang yang memang pintar IQ-nya tinggi itu karena bawaan lahir bisa pandai. Tapi mau pangkal pandai di awal itu harus rajin dulu. Ada yang mungkin terbatas, mungkin lahir sejak lahirnya IQ-nya tidak terlalu menonjol, tapi karena dia rajin bisa pandai kayak gitu. Nah itulah sekalian. Jadi sekarang ya adik-adik enak sekarang jadi warga masyarakat Ciputat, tinggal jaga diri adik-adik sekalian, jaga ya orang tua udah menghargai Pak Guru dan Didi dan juga kami mengadakan orang kita sama-sama jaga Kecamatan Peluang ini dan berikan prestasi yang terbaik. Dan prestasi itu bukan jalurnya melalui camat, bukan melalui jalurnya melalui PKK, dari sekolah juga dari adik-adik juga bisa berprestasi, bisa membanggakan Kecamatan Peluang ini. Dan rasa itu habis Pak Guru, ada lagi kira-kira ini jangan ya saya ya kalau di inti kalau kata berapa jumlah putra putrinya? Kalau yang SMA Pak ya? SMA-nya jumlah putranya 7, 7. Putrinya putrinya 19. Itu kelas 1 kelas 2? kelas 1 Iya. kelas 2. Kenapa dikit? Ya mungkin Belum itu ya? belum banyak yang tahu Pak. Belum banyak ya? Makanya promosi. Iya. Ya promosi ini dengan cara positif. Itu kegiatan semuanya di medsos. Jadi ada medsosnya. Ada. Nanti itu sekalian. Jangan banyak pacaran. Ya, saya boleh. Cuman jangan ya biasa cinta monyet itu kan ya Pak Budi ini Pak sekolah juga itu juga saya juga pernah juga. Tapi jangan terlalu banyak pacaran dengan medsos apa yang banyak teleponan. Kalau di rumah jam 9 istirahat, tutup HP, tutup semua. Gitu. Ya, apalagi cewek-cewek. Ya, jangan sampai nanti sekolah nggak selesai, ya boleh, memang udah jodohnya silahkan. Tapi kan, kasihan orang tua nyekolahin, pengen ngeliat ada jadi kebanggaan keluarga. Pasti nanti insya Allah ya semoga pasti ada jodohnya. Ya, tapi jangan sampai nanti ada hal-hal yang bisa merugikan anak sekalian ataupun orang tua yang besar. Kan ini ketika disekolahkan, biaya semua, kemudian kedepannya itu menjadi kebanggaan. Jadi yang investasi itu bagi orang tua, karena saya sekarang sudah jadi orang tua, investasi itu bukan hanya kebun, tapi investasi yang besar itu anak. Investasi besar. Coba Pak Uri, kalau ada usaha, nanti uangnya kemana? Pasti untuk anak kan? Nah itu. Jangan sampai nanti investasi kita salah ketika apa? Kita mendidik anak atau dia sehingga investasi kita itu hilang nanti. Itu ada sekali karena masa SMA ini sedang masa ya itu masa menunjukkan jati diri kan kayak gitu kan, makanya hati-hati ya, rajin belajar, jangan pacaran terus kan kayak gitu, pacaran terus. Nah, banyak ya udah punya pacar semua jangan ya, apalagi cuma 7 kan siswa itu kan. Nah, itu ya. Ya terima kasih ya udah sama-sama bincang-bincang ini. Dan saya Pak Guru, kalau ada apa-apa ya nanti kalau nggak kontak saya Pak Sekcam ataupun yang lain, kalau pengen diskusi saya undang saya boleh. Bisa Pak. Pak Guru merokok? Enggak. Merokok? Ada yang merokok? Ya. Aku lebih cenderung ya sama merokok. Lebih pemikiran saya itu lebih terbuka. Kenapa? Udah cerita saya merokok itu ya memang nggak boleh kan, juga katanya kan merugikan kan, tapi nggak tahu saya inspirasi saya timbul merokok kadang aneh gitu saya salah satu contoh pernah nggak ada yang tahu lomba virtual 17
virtual. Ada pada itu nggak waktu itu? Karena kita SD, SMP, SMA. Itu ini bukan. Oh, yang bukan buat video itu bukan? Iya, ada video salah satu. Buat video ada lomba tidak, lomba puisi, lomba secara itu waktu Zoom, waktu kita lagi kopi pada ini. Iya. Ini ada ikut kemarin buat video. Itu ada Video apa itu ya? kopi itu kan? Film, iya. Iya, film Ada juara. Tentang COVID. Masuk 10 besar. Ada apa hadiah kan? Ada. yang Udah lihat apa? ya. Nah itu kan saya inspirasinya lagi merokok dan ngopi. Dapat. Oh ya, saya nonton itu kan, lihat. Oh, bagus juga. Coba saya implementasi. Saya tawarkan ke Pak Bupati. Mau Pak Bupati akan pilih Pak Doni. Langsung ditanggapi, langsung mau ya. Hadir secara virtual. Itu kan sebenarnya Pak. Ya, itu kan beda-beda. Ada yang lain. Itu inspirasi datang dari mana kan? Ada yang mau bertapa dulu. Ada yang mungkin ya inspirasi sambil apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada gitu kan, itu kan banyak. Ini tergantung apa masing-masing bagian itu. Oke, cukup. Itu sih, tapi kalau ditutup. Silakan. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih Pak berkesempatan bisa ngobrol langsung sama Pak Didi, dan kami berharap mudah-mudahan Kecamatan Keluang ini menjadi kecamatan yang terus maju, sejahtera, dan juga kami minta arahannya terus Pak, kami sebagai kepala baru minta dukungannya. Iya. Ngomong lah deh, nanti intinya saya selalu menyampaikan jaga komunikasi, koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan pihak. Ini apa? Ketika ada permasalahan, kita dapatkan ini kan kalau lintas sektoralnya kemana? Ke KUA atau ke KUI kita? Kemana atau gimana? Kalau yayasannya? Masih KUI? Kalau SMA-nya? Yang ke provinsi, Pak. Provinsi. Langsung ke provinsi. Iya. Menteri Agama bukan? Enggak, ke distrik, Pak. Ini kalian ketika ada apa-apa, kayak itu koordinasi dengan pihak yang terkait. Jadi jangan sampai nanti ketika ada masalah, ya didiamkan, nggak ada solusinya. Maka intinya ketika ada kegiatan-kegiatan aktif, ketika kita bisa dikenal. Dan sekalian walaupun baru SMA Al-Fatah ini sebetulnya sudah banyak yang tahu. Tapi kan SD sama SMP ya, SMA-nya baru ya wajar. Tapi dia yakin begitu udah cukup untuk SMA ini. Masih gabung dengan SMP ya. Sudah sendiri, sudah bagi Ya berapa bangunan? sudah 12 dua lantai ya Pak. 29 ya siswanya. 26, 26, Pak. Mas biasanya kalau swasta itu kan ada keunggulan. Iya. Mulai dari apa cara pengajar, sudah itu fasilitas, sudah itu ya yang lainnya lah. Makanya ini harus ada kelebihan. Tapi saya yakin swasta itu pengen lebih dari negeri kan. Contoh SD, ya spending loli ya. Dia spending loli itu kan selalu apa bagus dan juara. Iya. Karena dia swasta kan, ya. Nah, gitu pun juga di SMA itu Al-Fatah ini. Mudah-mudahan ada depannya nanti juga. Yang jelas yang kita rajin belajar, waktu siswa, ya, jangan banyak pacaran. Nanti, ya. Nah, kalau mau sana sekarang pacaran, ya silakan, tapi jangan sampai mengganggu kegiatan belajar. Jadi coba dulu kalau di sekolah boleh bawa HP. Tidak boleh. Kalau memang ada memang ya, tapi ada waktu kan itu kan boleh kan itu Kondisional. Hah? Kondisional kalau memang ada perlu. Ya, betul. Ketika ada perlu jangan sampai mereka juga ya gaptek lah kan ya ketinggalan karena sekarang kita nggak bisa kita dengan IT ini dengan era digital ini yang tertinggal selesai lah itu kan. Tapi saya yakin Pak Jampol ini kan sambil nggak ngeliat juga bisa kan kayak gitu kan.
Oke, Pak ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Enggak, sebelum kami tutup, kami ada pantun. Apa bantunya? Jeruk buah pepaya. Cakep. Cakep boleh. Buah mangga bos. Pak Devi memang pandai. Semoga sehat afiat dan sehat. Amin. Ada apa lagi Pak? Ini kecamatan, bukan sembarang kecamatan. Ini kecamatan banyak penghargaan. Ini di peluang banyak kemajuan. Pak Dedi lah yang membawa kesuksesan. Berkat bersama, bukan hanya bersama, ya, tapi semua. Gitu ya. Jadi kecamatan terbaik kedua ini ya tentunya bukan milik camat saja, tapi milik masyarakat Kecamatan Tuang. Jadi kebanggaan kita, kehormatan kita, dan motivasi kita. Mudah-mudahan tahun depan Kecamatan Tuang menjadi peringkat 1. Itu salah satu target. Ya. Mohon dukungannya semua ya. Ya, Mas. Terima kasih bisa berkunjung ke sini. Ya. Nanti kapan-kapan saya juga bisa diundang ke SMA IPA ya. Oke. Sebelum pamit ada omongan Pak dari SMA. Ini dari mana ini? Apa kamu kebun SMA dari mana ini? Iya, Hidroponik. Oh, ada program hidroponik ya. itu termasuk apa? Ekstra kurikuler ya? Ya, ekstra Pak. Duduk atau tegak kita dek? Hah? Ini masuk nggak ini? Assalamualaikum Pak. Iya. Ini ada Ayu Saisim, Ya. ini Pak Choi, Apa ini? Pak Choi. Coy. Ya. Ini ada kangkung. Ini juga ada kalender dari yayasan. Ini ya sana. Boleh terima ya Pak ya. Sama-sama. Salam juga untuk ketua yayasannya. Ya, Pak. Ya Pak. Baiklah Somet, itulah tadi bincang-bincang spesial bersama orang nomor 1 di Kecamatan Tuang, Pak Debi Herianto. Kepoin terus sosial media SMA ISA Al-Fatah karena masih banyak informasi-informasi yang akan kita bongkar. See you. Lalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.